Khutbiyati qomat khilati adrikni. Daya tangan ini sudah habis, semangatku habis ya Rasulullah, cekelen tanganku ini ya Allah, ya Rasulullah, entek pikiranku ini. Nangisnya gitu ya. Mudah-mudahan itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang sudah putus asa, putus semangat, putus dengan pacarnya, putus dengan jabatannya. Pokok yang diputus-putus itu bisa nangis karena Allah dan Rasulullah. Paham ya? Nah, kalau nggak bisa nangis, nah kuswati, keras hatinya. Orang yang nggak bisa nangis itu keras hatinya. Ini ria. Nah, mudah-mudahan yang nggak bisa nangis ini mulai besok waktu baca sholawat, baca lombok, bawa lombok atau berambang nggak pedes-pedes ya, supaya nggak ketara ya, bawa obat mata yang visin itu diteteskan pura-pura nangis supaya dapat pujian dari teman-teman kita itu orang kusuk karena air matanya ya. Mudah-mudahan yang bisa nangis ya. Paham? Paham apa enggak ini? Ngantuk apa enggak? Ngantuk? Diteruskan? Kurang 5 menit. Jadi orang-orang yang memujinya pada dia membencimu, bisa dagingmu dicapik-capik dan sangat mengganggu kehormatanmu. Nah, jadi orang yang riya itu pasti apa? Pasti memfitnah, pasti membenci, pasti jadi musuh. Ini orang riya. Jadi ngaji karena riya. Diibaratkan mencapik daging-dagingmu, mencapik kehormatanmu. Siapapun yang punya penyakit riya, orang alim, ulama, ustadz, kiai, orang awam, orang kaya, orang nggak punya, kalau riya ini dibiarkan, dia akan menjadi membinasakan. Maka dimaksudkan oleh Nabi SAW, riya itu adalah syirik kecil, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya jangan riya. Kalau punya mobil jangan sombong ya, punya duit jangan sombong gitu. Paham ya? Punya ilmu jangan sombong, punya bacaan jangan sombong, tambah nundukkan wajah, penuh malu. Karena kalau orang yang gak punya ilmu itu sombongnya dulu baru golek ilmu. Sombongnya dulu tapi ilmunya nggak ada ya. Mudah-mudahan kita ilmunya dulu yang maju baru tawadhu. Begitu pula di saat engkau tidak ada kata lain di depan dan di belakang, tidak sama. Tampaknya baik, ramah, tapi sebenarnya dia itu jiwanya sudah mengandung serigala. Coba, hatinya jahiliyah ya. Kolbu munafik baitul mal ya. Kalau kolbu riya, kolbu jahiliyah. Dari serigala jelek daripada binatang. Isinya, nah isinya apa? Kalau orang riya itu isinya dengki ya. Kalau ada suaranya yang lebih enak, dia iri ya kan? Kalau suaranya gak enak, mangkel. Kenapa? Karena itu riya. Jadi yang gak enak-enak ya kalah sama orang yang bisu, kalah sama orang bisu luar biasa. Mangapnya sampai cetak, mangap ya. Tapi dia nggak ada suaranya, nggak punya riya. Iya, karena
masih dikasih mic nggak dengar, cuman malah ada suara, itu dari ya. Tapi kalau ada suaranya, masya Allah, suaraku kok berdek, enak, itu ria, paham ya? Nah, jadi kalau orang baca itu jangan kepada manusia, ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ngerti? Jadi kalau baca ditujukan Nabi SAW. Sekarang saya tanya, kalau kamu baca ditujukan sama siapa? Sekarang saya baca tadi, ya Nabi Sallallahu Alaika, tujuan sama siapa? Nabi? Enggak. Kalau yang stres ditujukan sama yang stres. Memang qasidah itu menghilangkan orang stres. Segala penyakit hilang. Segala penyakit hilang. Begitu keluar dari qasidah, kumat lagi. Ngerti? Stres diwaletesi. Stresi. Ya, mudah-mudahan ini semua menurut saya nggak ada yang stres. Amin. Apa stres itu? Bahasa apa? Dengki, menghina, tentunya tidak punya akhlak, karena itu hatinya selalu tertutup dengan hijab, karena kotoran-kotoran hatinya selalu tertutup dengan hijab. Ini hati kotor ini merusak amal-amal. Adapun wujud riya merupakan akibat rusaknya dari persoalan-persoalan yang ngerti agama, yang hidupnya suka menipu dan selalu mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Sekarang saya tanya, kalau kamu beli baju yang bagus, baju takwa di toko di pasar Atom, kopiah yang bagus, untuk dilihat oleh siapa? Saya tanya. Dilihat sama siapa? Niatnya dilihat sama orang itu sudah lihat. Coba kita ajari pelan-pelan ini. Pelan-pelan. Pakai sarung yang bagus, pakai selendang yang bagus, ini ingin dilihat siapa? Ingin dilihat siapa? Orang ria. Halus enggak ini? Paham? Suara bagus itu ingin dilihat sama siapa? Orang lagi. Paham ya? Duduknya di depan ini ingin dilihat sama siapa? Orang. Shopping kelutusan ingin dilihat sama siapa? Ini semuanya mengandung yang penyakit-penyakit ini. Mulai sekarang dilatih, ingin dilihat Allah dan Rasul. Latihan ya, nanti. Jadi kalau kamu ingin tahu gak ria, kalau kamu sudah pakai baju yang sobek-sobek, sarung yang sobek, kopiah sobek, datang ngaji kamu nggak malu, itu nggak ria. Ayo mulai besok. Mulai sing wedok sing necis ya kutuk bedah titik ngene ya. Itu hilang ria, ya. Sing gijone tebel-tebel itu ingin dilihat siapa? Orang lihat siapa? Bro. Hidup ini Masya Allah, sekali saja hidupnya. Ya, ada yang duduk di pojok sendiri, pengen dilihat, setan aja gak mulia. Apalagi manusia, setan enggak takut. Setan itu nggak diam begini, umat. Jadi kalau ada orang yang setan takut, jangan-jangan lebih dasar dari saya. Paham? Ya, namanya ria. Ria itu penyakit seperti diibaratkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
semut hitam. Coba, semut warnanya hitam berjalan di malam hari yang gelap, wis ireng, berjalan di malam yang gelap gulita, nempel di batu hitam. Masya Allah ya. Kelihatan orang ria tadi? Nggak kelihatan, diibaratkan nggak kelihatan. Orang ria itu nggak kelihatan, tersembunyi di dalam hatinya ya. Kalau kamu mangkal sama orang tuh, kamu lirik gini tuh, tapi mangkal kamu ya, kelihatan nggak? Yang tahu kan kamu. Nah, begitu pula orang ngaji, kamu megangnya gini, itu ria. Di depan mic ini kamu nggak ngomong, itu ria. Masa? Jadi kalau sudah megang mic begini, harus buat apa? Ini kan menyambung suara, betul? Ini baca, ya Rasulullah. Kalau baitin atas saya. Ini artinya gak karu-karuan itu. Awal ada, ayatnya ketika gak ada, rusak ayatnya ini. Makanya kamu hati-hati kalau megang mic, ya, kamu harus jangan sampai putus suaramu, gitu, ya. Paling nggak mengikuti terus matanya, ya. Jadi kalau kamu sudah pegang mic ini, gini, ya sudah, ganti saya ya, karena saya betul-betul ngantuk. Karena ngantuk ini adalah rahmatnya Allah yang besar. Gitu, jangan kamu ngantuk kamu teruskan, walaupun yang syuting. Ria ini banyak, ya, seperti semut hitam belajar di gelap malam sampai batu hitam, ngerti? Nah, kalau kamu wajahmu hitam, rambutmu hitam, semua badanmu hitam kayak orang negro, nah, masih kamu berjalan di gelap malam di batu malam, masih kelihatan gigimu deprok, gigimu tak putih, kelihatan kamu masih manusia, itu masih belum ria, walaupun sudah hitam. Tapi kalau ria, walaupun giginya hitam, matanya hitam, kakinya hitam, bolong tok. Jadi ria ini termasuk golongan bolong. Ya, mudah-mudahan kita bukan golongan orang ria, ya. Paham enggak? Gitu, ngasih rokok ya gitu, jangan dicegah Gus, rokok ya. Ini ria. Paham enggak? Jadi kalau ngasih rokok sama guru itu tangannya gini, lihat belakang ini. Nah, ini Gus, bentar. Paham? Jadi jangan gini, ketahuan orang. Kalau ketahuan orang ria, jadi gini. Gus ini Gus. Ya. Iku wong sedekah goblok. Sembunyikanlah sedekah, bukan begitu, ya. Jadi tetap kasih amplop gitu ya. Nggak apa-apa, terang-terangan ini, ya. Ada orang sedekah, udah sedikit di sini nong di sore, saja ada sampai saulan baru ingat. Itu saulan. Dibuka duitnya 15.000. Besok mana? Paham ya? Nah, begitu pula kalau diundang orang nggak punya, jangan dilihat uangnya. Orang diundang ngaji itu istiqomah nggak datang, itu termasuk ria. Alasannya motor mogok. Apalagi? Udah motornya ganti bensin, macam-macam ria ini, masya Allah. Rajin, orang yang rajin juga ngaji, acaranya jam 7 datang jam 4 sore, ria juga. Coba rajin jam 4 sore datang, ngerti? Udah datang acara jam 7, jam 4 sudah datang, ngerti kamu? Rianya di mana? Gak ngerti kamu? Ya, golek sangu, golek, paham ya?
riaknya ini ingin dilihat orang saya adalah yang paling rajin, itu juga riak. Paling males juga riak. Repot. Ngerti? Gak ngaji salah, ngaji tambah salah. Ngaji tambah salah apanya? Ya, salah bacaannya. Bukan tambah salah perbuatannya, tambah salah bacaannya. Saya tanya, kalau orang membaca marhaban ya nurul aini, nurul apa nurul? Nurul apa nurul? Apa? Yang banyak nurul. Ya, marhaban atau marhaban? Marhaban atau marhaban? Nanti, ayo bingung. Ayo, nggak tahu takut. Sama dengan baca. Ya hanana apa ya hanu? Artinya ya hanana wahai Rasulullah, sangat gembiralah kami. Wahai Rasulullah, kami sangat bergembira. Artinya ya hanana. Jadi kalau itu gembira betul. Jangan ya hanana merem. Ya nana, ya nana. Itu nih kau untuk main. Ya nana. Ini tidak gembira. Jadi kalau yang gembira itu disebabkan tidak riak, ya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya yang kecil-kecil ini, yang masih muda-muda ini, kalau baca ya hanana pasti meriah, itu gembira betul. Tapi kalau yang tua-tua ini yang banyak utangnya, nggak bisa gembira. Ya hanana utang, ya hanana utang, ya hanana utang. Betul apa salah? Betul. Ya, mudah-mudahan walaupun punya utang tetap ya hana. Dibaca lagi. Kamu seneng gak ya hanana? Seneng apa enggak? Seneng ya hanana apa seneng Rasulullah? Saya tanya, seneng ya hanana apa seneng sama Rasulullah? Rasulullah gak ketok ya hanana saja. Ya, paham? Nah, dari situ kita bisa mengambil satu butir kata-kata riya itu. Artinya Allah Ta'ala jangan mendapatkan kamu riya itu di hatimu, maka isilah dengan dzikirullah, terus baca astagfirullahaladzim, ya, terus baca istighfar, jangan sampai tidak baca istighfar, ya. Maka itu kalau baca istighfar jangan lengah, ya. Kelengahan, kelalaian itu disebabkan kurang agama, kurang mengetahui iman, maka dia lengah dan lalai. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah